Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Setiap manusia akan mengalami kematian. Sangat takut pada kematian, bagi sebagian orang membayangkan kematian sebagai peristiwa yang amat tragis dan mengerikan. Dalam buku Mizan Al-Amal, Imam Ghazali menjelaskan beberapa alasan mengapa manusia takut terhadap kematian. Pertama, karena ia ingin bersenang-senang dan menikmati hidup ini lebih lama lagi. Kedua, ia tidak siap berpisah dengan orang-orang yang dicintai, termasuk harta dan kekayaannya yang selama ini dikumpulkannya dengan susah payah. Ketiga, karena ia tidak tahu keadaan mati nanti seperti apa. Keempat, karena ia takut pada dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Alhasil, manusia takut karena ia tidak pernah ingat kematian dan tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut kehadirannya. Kata Imam Al-Ghazali, biasanya manusia ingat kematian hanya kalau tiba-tiba ia melihat jenazah lewat di depannya. Seketika itu ia membaca istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Namun istirja yang dibaca itulah hanya di mulutnya saja, karena ia tidak secara benar-benar ingin kembali kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh. Agar tidak fobia dengan kematian, manusia menurut Imam Al-Ghazali harus sering ingat kematian sebagaimana sabda Rasulullah SAW. "Berbanyaklah olehmu mengingat kematian, si penghancur segala kesenangan duniawi." Hadis riwayat Ahmad. Menurut Imam Al-Ghazali, ingat kematian menimbulkan berbagai kebaikan. Di antaranya membuat manusia tidak melulu dalam mengejar pangkat dan kemewahan dunia. Ia bisa menjadi legowo atau qanaah dengan apa yang dicapainya sekarang, serta tidak akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kebaikan lain, manusia bisa lebih terdorong bertaubat, berhenti dari perbuatan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Lalu, kebaikan berikutnya, manusia bisa lebih semangat dalam beribadah dan beramal soleh sebagai bekal untuk kebaikannya di akhirat kelak. Dengan berbagai kebaikan, manusia beriman tidak takut menghadapi kematian. Mereka justru merindukannya. Karena lewat kematian, mereka dapat menggapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yaitu berjumpa dengan Allah dalam ridhonya. Inilah anugerah dan kabar gembira dari Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" Quran Surat Fussilat ayat 30. Kematian memang sakitnya tak terkira. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika yang paling mudah adalah serupa dengan sebatang duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian dari kain sutra yang terkoyak? Hanya saja, duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang terkoyak."
Hanya saja di bagian lain Rasulullah, seperti yang dikisahkan oleh Al-Hasan, pernah menyinggung soal kematian, cekikan, dan rasa pedih. Sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Sabda beliau. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israel, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab Israel singkat. "Aku pasti sanggup," tegas Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," kata Israel. Saat Nabi Ibrahim berpaling, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula, Nabi Ibrahim alaihissalam pun jatuh pingsan. Ketika tersadar kembali, beliau pun berkata kepada Israel, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Kisah yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas ini menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. "Seandainya orang-orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua dengan wajah yang lusuh sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian, Nabi Ibrahim pun mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam rumah. Ternyata laki-laki tua itu adalah Israel. Ketika tamu Ibrahim tersebut sedang menyantap hidangan yang telah disuguhkan, tiba-tiba makanan itu berjatuhan. Kemudian Ibrahim pun bertanya kepada tamunya itu, "Apa yang terjadi dan menimpamu?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Usiaku sudah tua 201 tahun." Dan Ibrahim pun terheran-heran karena usia tamunya ini tidak jauh berbeda dengannya. Kala itu usia Ibrahim adalah 200 tahun. 1 tahun kemudian, jelmaan Israel itu datang kembali. Tapi kali ini dengan penampilan lain. Wajahnya menjadi tampan, bukan tua dan lusuh seperti sebelumnya. Nabi Ibrahim tahu kalau itu adalah malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Malaikat maut pun naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah bahwa kekasihnya ini protes. Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Mendengar jawaban Allah, Ibrahim pun berkata kepada dirinya, "Tenanglah diriku untuk saat ini." Tak lama, malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Diriwayatkan ketika roh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau merasakan kematian, wahai nabiku?" "Seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik," jawab Nabi Ibrahim.
Yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu, firman-Nya. Tentang sakaratul maut, Rasulullah SAW bersabda, manusia pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian, dan sesungguhnya sendi-sendinya akan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, seraya berkata, sejahteralah atasmu, sekarang kita saling berpisah hingga datang hari kiamat kelak. Tatkala Rasulullah berbaring lemah, datang malaikat Jibril menemui Rasulullah dan berkata, malaikat maut ada di pintu, meminta izin untuk menemuimu, dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu. Rasulullah mengizinkan malaikat Israel untuk masuk. Setelah masuk, malaikat Israel berkata, Assalamualaikum wahai Rasulullah, Allah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu antara tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah di akhirat. Dan Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Ibrahim sempat tawar-menawar dengan Allah dan malaikat Israel tentang kematiannya, Nabi Musa lebih dramatis lagi. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa, kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya, maka Nabi Musa menampar malaikat itu hingga rusak matanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, malaikat maut diutus kepada Musa ketika dia datang. Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati. Lalu Allah mengembalikan matanya yang rusak karena tamparan Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, kembalilah kepada Musa, katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya itulah sisa umurnya, 1 bulu 1 tahun. Musa berkata, ya Robbi, setelah itu apa? Malaikat menjawab, maut. Musa berkata, sekarang aku pasrah. Maka Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Lain lagi dengan kisah Nabi Daud alaihi salam. Ketika akan mencabut nyawa Nabi Daud, Israel tampil sebagai lelaki yang menyelinap ke dalam kerajaan Raja Nabi Daud. Siapa kamu? Tanya Nabi Daud. Aku adalah yang tidak pernah merasa takut dengan para raja, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi diriku, jawab Israel. Nabi Daud berkata, demi Allah, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Kalau begitu, aku ucapkan selamat datang kepadamu untuk melaksanakan perintah Allah, ucapnya. Nabi Daud yang tampak segar bugar itu bergegas menuju kamar tempat ruhnya akan dicabut. Selain malaikat Jibril, para nabi rata-rata memang akrab dengan malaikat Israel. Bahkan lewat jasa malaikat Israel, Nabi Idris alaihi salam sempat jalan-jalan ke neraka juga ke surga. Nabi Idris juga sempat meminta dicabut nyawanya, kendati belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. Akhirnya Nabi Idris dimatikan sebentar, kemudian dihidupkan kembali. Suatu ketika, Nabi Idris sedang duduk santai di suatu tempat yang tidak banyak dihuni oleh manusia. Sambil mata terpejam, bibir Nabi Idris terus bergerak-gerak mengagungkan nama Allah sebagai pencipta semesta, berikut semua isi dan bagaimana keadaan dunia. Tiba-tiba, malaikat datang dan mengucapkan salam. Salam wahai Nabi Allah Idris, saya malaikat Israel, kata sang malaikat kepada Nabi Idris. Lalu Nabi Idris membalas salam malaikat Israel dan langsung melemparkan pertanyaan kepada malaikat Israel. Hai Israel,
engkau datang untuk mencabut nyawa atau untuk berziarah? Tanya Nabi Idris. Aku datang untuk menziarah dengan izin Allah, kata Israel, dan langsung mendekat kepada Nabi Idris yang masih duduk dengan mata terpejam. Mulut Nabi Idris terus berzikir kepada Allah. Seperti itulah yang dilakukan para nabi jika dalam keadaan tenang. Mulut dan hatinya terjaga selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa saat, mata Nabi terbuka. Posisi duduknya pun mulai berubah. Ia mengajak malaikat Israel mengelilingi kediamannya untuk menyampaikan ihwal keperluannya kepada malaikat Israel. Hai malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu. Apakah engkau bersedia membantuku? Kata Nabi Idris. Kepentingan apa itu? Tanya malaikat Israel. Kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku, dan kemudian Allah menghidupkan kembali, sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut, katanya. Mendengar perintah Nabi Idris, malaikat Israel sedikit kaget. Dengan berat hati, ia mesti menolak. Permintaannya itu tidak dapat dipenuhi meski sang Nabi merupakan kekasih Allah yang diutus ke bumi. Sesungguhnya, aku tidak akan mencabut nyawa seseorang, melainkan mendapat izin Allah. Setelah itu, tidak lama, Allah memberi wahyu kepada Israel agar mencabut nyawa Nabi Idris. Seketika itu, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah Nabi Idris tidak bernyawa, Israel menangis atas kematiannya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Israel. Nabi Idris hidup kembali dan mereka berdua kembali berdialog. Tentu Israel yang bertanya lebih dulu kepada Nabi Idris setelah ia dihidupkan kembali dari kematian. Hai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Tanya Israel. Sesungguhnya, rasa sakaratul maut itu saya umpamakan binatang yang hidup itu dilipah kulitnya, dibuang kulitnya semasa hidupnya, dan begitulah rasa sakaratul maut, bahkan lebih 1000 kali sakit, katanya. Israel menegaskan kepada Nabi Idris, padahal sesungguhnya ia mencabut nyawa para nabi dengan lemah lembut. Tidak seperti makhluk lainnya yang merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat. Secara halus dan berhati-hati, aku mencabut nyawa yang seperti itu, katanya. Sobat Rizki rahimakumullah, kematian yang akan datang tidak terduga itu membuat kita menyadari satu hal, bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah amal yang kita lakukan, yaitu dengan mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizki mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.